wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Di video ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengimplementasikan framework pada web statis dan dinamis. Untuk video ini saya telah menyiapkan satu project, yaitu project Todoist. Dalam project itu saya menggunakan Express.js untuk frameworknya dan Visual untuk ORM-nya, dan untuk database saya menggunakan MySQL. Dan langsung aja ke materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep framework. Sebelum ke kodenya, saya jelaskan dulu sedikit tentang framework. Jadi gampangnya, framework itu sebuah kerangka kerja yang sudah siap pakai. Jadi developer tidak usah bikin semuanya dari nol. Sudah ada struktur, ada aturan, ada fitur-fitur. Jadi developer hanya fokus kepada logika aplikasinya saja. Nah, di project saya ini saya menggunakan Express, framework backend berbasis Node.js yang ringan dan fleksibel. Kenapa saya menggunakan ini? Karena cocok untuk membuat REST API. Dan langsung aja ke kodenya. Oke, kita sekarang masuk ke kodenya. Sekarang saya mulai dari file app.js terlebih dahulu. Nah, file ini bisa dibilang sebagai pusat konfigurasi atau setup awal lah dari aplikasi Express yang saya buat. Pertama saya mengimpor Express, lalu membuat aplikasi yang menggunakan Express. Nanti objek app ini yang dipakai untuk mengatur middleware, router, sampai konfigurasi lainnya. Nah, di bawahnya ada middleware. Gampangnya, middleware itu sebuah proses yang dilewati dulu sebelum request masuk ke endpoint yang kita tuju. Biasanya di sini saya pakai Express.json supaya bisa membaca data JSON yang dikirim dari front end. Kalau middleware ini dihapus, data dari from nanti gak bakal bisa kebaca. Terus di bawahnya lagi ada router juga didaftarkan ke app. Jadi bisa dibilang app.js ini sebagai tempat ngumpul semua konfigurasi sebelum aplikasinya beneran dijalankan. Terus kalau tadi kita lihat bagian konfigurasi, sekarang kita masuk ke file yang tugasnya menjalankan server, yaitu server.js. Isinya sederhana. Yang tadinya sudah dikonfigurasi di app.js diambil ke sini, terus dijalankan pakai app.listen di port tertentu. Jadi pemisahannya jelas. app.js yang menyiapkan aplikasinya, server yang jalaninnya. Coba kita tes dulu atau jalankan. Nah, kelihatan servernya jalan tanpa error, berarti Expressnya sudah terpasang dengan benar dan aplikasinya siap dipakai. Dan untuk materi pertama selesai, lanjut ke materi yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang routing dan controller. Kalau di materi sebelumnya kita sudah lihat aplikasinya jalan, sekarang kita jelasin dulu gimana cara satu request itu diproses. Routing itu intinya bagian dari yang nentuin endpoint apa aja yang bisa diakses, sementara controller itu bagian ngurus logika dari endpoint tersebut. Kita mulai di file todo routers. Di sini ada 4 router yang saya daftarin. Ada method get buat ambil data, post untuk nambah data, put untuk update atau ubah, delete buat hapus. Jadi kalau diperhatikan, file ini sebenarnya cuma peta. Dia nentuin alamat mana yang bisa diakses, tapi belum ngurusin apa yang beneran terjadi di baliknya. Router-router ini yang tadi didaftarkan ke app.js, jadi jalurnya nyambung sama yang kita bahas di materi yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang ngurus logikanya, yaitu todo controller. Fungsi pertama ini namanya get todos. Tugasnya mengambil seluruh data dari database. Jadi setiap kali frontend minta daftar todo, fungsi inilah yang dijalankan. Terus ada create todo buat nambahin data baru.
ada update todo buat ngubah data atau update, misalnya status selesai, dan delete todo buat hapus data. Jadi router tadi ibaratnya daftar alamat, controller ini ngisi apa yang beneran yang dikerjakan setiap endpoint tersebut. Biar kelihatan hasilnya, saya coba refresh dulu halaman frontendnya, dan datanya muncul semua. Sekarang saya coba tambahkan satu data baru, dan langsung kelihatan di halaman, berarti router sama controllernya jalan dengan benar. Mungkin cukup sekian untuk materi yang kedua, lanjut ke materi yang ketiga. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu model dan ORM. Kalau tadi di materi sebelumnya controller mengatur logika, sekarang model ini yang beneran berhubungan langsung dengan database atau ngobrol langsung sama databasenya. Sebelum lanjut ke modelnya, ada satu file yang menjadi fondasi, yaitu db.js. Di sini koneksi ke database MySQL disiapkan. Ada informasi host, nama database, sampai user yang dipakai buat connect. Koneksi ini yang nanti bakal dibungkus lewat Drizzle. Hasilnya berupa objek DB yang dipakai buat ngobrol sama database. Tanpa file ini, model kita nggak bakal tahu database mana yang harus dihubungi. Habis itu saya pindah ke file todos.js. Kalau db.js tadi ngurus koneksinya, file ini yang mengidentifikasi struktur tabelnya. Ada kolom ID sebagai identitas setiap data, ada titel buat nama tugas atau nama datanya, sampai completed buat nandain status selesai atau belum. Nah, sekarang baru masuk ke todo model, tempat fungsi-fungsi yang beneran berinteraksi ke database. Di project ini saya pakai Drizzle ORM, jadi saya nggak perlu nulis query SQL satu persatu, cukup pakai fungsi seperti select, insert, atau update dan delete. Nanti Drizzle yang mengubah menjadi query SQL, mengirimkan ke MySQL lewat koneksi yang tadi kita siapkan di db.js. Kita buktikan langsung di database-nya. Saya buka MySQL di db. Saya refresh dulu, dan ini semua datanya tampil semua. Sekarang saya coba menambahkan lagi di front end. Terus saya balik lagi ke database-nya dan refresh lagi, dan data baru langsung kesimpan. Jadi alurnya dari front end sampai ke controller, model, akhirnya ke database, semuanya nyambung dengan benar. Mungkin materi ketiga cukup, lanjut ke materi yang keempat. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu form handling dan validasi. Ini tentang gimana data yang diisi user di front end bisa masuk ke back end, dan gimana caranya back end bisa mastiin data itu valid sebelum disimpan. Kita mulai dari sisi front end-nya terlebih dahulu, di file index.html. Di sini ada from, ada input buat isi judul todo, sama tombol submit. Jadi dari sini user mulai mengisi data yang nanti bakal dikirim ke backend. Terus data dari from ini diproses di file script.js. Saya pakai fetch di sini dan menggunakan metode post, dan data dari from-nya dimasukkan ke body request. Jadi data yang diisi user tadi dikirim ke backend lewat fetch API ini menuju endpoint yang sama kayak yang kita bahas di materi yang kedua. Kalau tadi kita lihat gimana data dikirim, sekarang kita lihat
gimana backend menerima data tersebut. Balik lagi ke file todo controller. Data diambil lewat rec body atau request body. Ini isinya data yang tadi dikirim dari from, terus ada pengecekan kalau titelnya kosong, prosesnya langsung dihentikan dan kirim pesan error. Belum sempat masuk ke database. Jadi urutannya data diterima dulu, baru dicek validitasnya sebelum diproses lebih jauh. Kita langsung tes di browser. Yang pertama saya isi dulu formnya dan klik tambah, dan datanya berhasil muncul. Sekarang coba saya kosongin inputnya dan klik tambah lagi, dan muncul pesan titel wajib diisi. Artinya validasinya jalan sesuai yang diharapkan. Data yang nggak valid nggak bakal sampai ke simpan. Mungkin cukup untuk materi keempat, lanjut ke materi yang kelima. Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau materi terakhir, yaitu IPA dan deployment. Sebelumnya di materi kedua sampai keempat kita sudah melihat CRUD-nya lewat front end. Nah, sekarang saya mau buktikan kalau IPA ini sebenarnya bisa diakses langsung tanpa lewat front end. Nah, makanya sekarang saya coba lagi satu persatu, dan sekarang saya menggunakan Postman untuk mengecek IPA-nya. Oke, langsung saja yang pertama yaitu method get. Dan kita lihat responnya dan berhasil. Data todonya kelihatan semua. Lanjut ke metode yang kedua yaitu post. Untuk post harus menambahkan body isinya terlebih dahulu, baru kita tes responnya, dan berhasil. Data barunya berhasil tertambah ya. Masuk ke yang ketiga yaitu put atau update. Kita tes dan berhasil. Datanya berhasil terupdate atau berubah. Dan yang terakhir delete atau hapus data. Di sini saya akan coba ngetes responnya dan berhasil. Datanya berhasil terhapus. Jadi lewat Postman ini kelihatan kalau backend emang berdiri sendiri, jadi bisa dipakai aplikasi lain juga selain frontend yang dibuat saya. Untuk deployment saya jelaskan secara teori aja. Nah, setelah aplikasinya selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah deployment, proses pemindahan aplikasi dari komputer lokal ke server supaya bisa diakses lewat internet, bukan cuma lewat localhost lagi. Wah, itu nggak respect banget, Wo. Dan jangan lupa makanan siang gratisnya, Wo. Oke, jadi dari semua demo tadi bisa kita lihat kalau Express itu bisa membantu dalam pembuatan backend, dari mengatur routers, memisahkan logika di controllers, menghubungkan database ke model dan ORM, memvalidasi data yang masuk, hingga menyediakan REST API supaya nanti bisa langsung di deploy dan nanti bisa diakses secara online. Dan mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau salah kata. Itu murni dari kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan lawan.